Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara-saudara mahasiswa, mahasiswa STIMI Karisma Makassar, program Sarjana Sistem Informasi. Alhamdulillah kita ketemu lagi siang ini sesuai yang kita sepakati hari Selasa kemarin ya. Hari ini kita ketemu di jadwal tambahan. Sepertinya jadwal tambahan ini akan jadi jadwal tetap ya karena kesibukan lain sudah menunggu di minggu depan. Senin pagi ada jadwal lagi, Selasa ada jadwal lagi. Kalau mungkin yang bisa di sesi siang saja, ya. Tapi kira-kira kita butuh sekitar 2-3 pertemuan ke depan, termasuk hari ini, untuk praktikum, karena kelas praktikum pemrograman web ini tertinggal jauh. Ya. Kita banyak bolongnya kemarin. Oke. Hari ini kita akan lanjutkan proyek kita untuk membangun web services dengan Node.js dan framework HAPI. Ya, saya harap saudara-saudara semua sudah siap dengan proyek yang kemarin. Ya, kita sudah sampai di membangun servicesnya. Dan hari ini kita akan lanjut membangun API-nya. Saudara ya, siap ya? Oke, kita review dulu materi kita yang pekerjaan kita ya sampai pertemuan kita yang terakhir hari Selasa kemarin. Hari ini kita lanjut Kamis tanggal 6 Januari 2022. Oke, kita sudah membangun services. Jadi services itu layanan ya fungsi sebenarnya yang kita sediakan untuk diakses oleh aplikasi front end, ya. Nah, aplikasi front end ini bisa web, bisa mobile, bisa apa saja. Dan di kelas kita sudah belajar menggunakan API, tapi API bukan punya kita ya. Kemarin kita bikinnya pakai API-nya The Movie DB, ya, The Movie Database. Itu kita tinggal pakai. Nah, hari ini kita akan bikin aplikasi services ya back end seperti The Movie DB, tapi tentu beda kontennya ya. Nanti kalian bisa latihan sendiri dengan contoh-contoh konten atau aplikasi yang lain lagi sesuai dengan proyeknya masing-masing sebagai tugas akhir. Siap ya? So, perhatikan apa yang kita kerjakan hari ini karena akan jadi tugas. Mati meja. Oke, kita review dulu ya untuk sekedar mengingatkan kita akan membuat aplikasi to-do ya, to-do list. To-do list itu adalah daftar notifikasi sebenarnya ya, daftar kita mencatat apa-apa yang akan kita kerjakan. Beda dengan schedule. Kalau schedule itu seperti kalender, kita tempatkan tanggal berapa, jam berapa, kita harus ngerjakan ini. Tapi to-do list itu biasanya jangka pendek, ya, bahwa saya harus menyelesaikan ini, saya harus membuat ini, saya harus mengerjakan ini, itu kita catat. Biasanya dicatat di notes kecil, atau dicatat di post-it, tahu post-it, stiker kertas dengan stiker yang tidak terlalu kuat, gitu ya. Jadi bisa dilepas dipasang di tembok atau dipasang di lemari atau dipasang di monitor. Paling banyak saya lihat di kantoran itu pasang di monitor. Itu biasanya isinya to-do list. Saya harus kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan ini. Satu lembar diisi sebagai satu kerjaan. Begitu kerjaan itu selesai, dicabut, dibuang. Nah, kita akan membuat aplikasi itu secara versi digital berbasis web. Ya, untuk contoh kasus membangun web services. Nah, sebagai web services, tentu yang pertama kita bangun itu adalah servisnya. Ya, yang pertama kita bangun adalah servisnya. Jadi di sini mudah-mudahan jelas kelihatan. Di sini adalah folder project-nya, to-do, ada package JSON-nya, ya, yang menggambarkan isi atau konten dari project kita. Ya, di sini namanya metadata. Ada nama aplikasinya, versinya, dan sebagainya. Kemudian modul-modul yang kita pakai, ya, keterlibatan modul-modul eksternal yang kita pakai. Semua modulnya ada di Node Modules. Ya. Kemudian kita membiasakan diri membangun struktur program, struktur project,
menggunakan pola yang umum atau lazim digunakan oleh para developer. Tujuannya adalah ketika aplikasi ini dibangun bersama, ya, ketika aplikasi ini ternyata bisa membesar, fiturnya bertambah, ya, layanannya bertambah karena kebutuhan usernya ternyata beragam, maka barangkali kita butuh kita butuh penambahan tim developer misalnya. Artinya programmernya jadi banyak. Ya. Nah, ketika programmernya jadi banyak, entah itu ada yang sudah expert, ada yang baru pemula, ada yang sudah sering ngerjain project, itu biasanya mereka punya pola penyimpanan yang sama, pola struktur project yang sama. Jadi, kalau kita mengikuti pola itu, maka siapapun yang terlibat atau terlibat belakangan ya atau baru masuk ke dalam tim kita itu bisa dengan cepat mempelajari bagaimana struktur dari proyek kita. Makanya contoh yang saya berikan ini adalah contoh yang lazim ya, memang tidak harus begini, tapi kebanyakan proyek itu seperti ini. Ya. Ada folder namanya SRC, di dalamnya ada API dan services. Nah, ini kemarin saya cuma bikin contoh ya, user ini belum kita bikin hari ini, kita baru bikin yang to-do-nya. Kalau kita bikin usernya, nanti di sini ada user service juga, gitu. Ya, karena kita mau bikin to-do-nya, di sini ada to-do services, kemudian di sini ada to-do API-nya. Ya, jadi services itu layanannya, API itu adalah konektornya. Ya, konektor, saya sebut konektor karena dia yang menghubungkan antara aplikasi front end-nya nanti. Halo, kenapa saya dikudeta? Halo. Apa yang terjadi? Saya dikudeta sama Vio. Halo Vio, what are you doing? Aman? Aman, Pak. Sudah lihat lagi layar saya? Iya, Pak. Atau Vio tadi mau angkat tangan, terus salah pilih tombol. Salah pencet. Oke, it's okay. Ya. Sampai mana Mi tadi? Oh, oke. Tunggu, saya keluar ke Vio. Saya sampai mana tadi? Aduh. Ini kalau terinterupsi begitu. Ada yang bantu ingat, tadi saya sampai mana? Apa yang terakhir saya ngomongin? Kita udah bikin servisnya, ya, servis itu layanan yang kita sediakan, tapi untuk bisa menggunakan layanan ini, kita harus untuk supaya front end-nya, karena ini adalah back end-nya, ya, untuk supaya back end-nya front end-nya bisa menggunakan layanan to-do ini, maka kita harus siapkan API-nya. API-nya ini adalah konektor, penghubung, interface. API itu Application Programming Interface. Jadi nanti aplikasi-aplikasi di sisi front end itu nanti bisa mengakses service kita melalui API-nya di sini. Ya, so ini belum selesai sih karena baru ada satu project, ada satu function, ya, satu function, ada 4 rencananya. Get ini add to do, artinya kita nambahin to do yang baru. Ya, get to do, lebih bagus barangkali kalau istilahnya kita ganti ya, begini. Saya ganti yang ini menjadi post. Gitu ya. Ya, supaya sinkron dengan istilah pada API. Post, get, put, delete. Iya kan? Jadi saya pakai istilah post, jangan add. Oke?
Post to do artinya kita memasukkan item to do yang baru. Get to do's artinya kita mau melihat daftar to do, ya, daftar item-item to do yang sudah pernah kita masukkan. Kemudian update to do kalau kita mau merubah status dari to do-nya, ya. Barangkali mau merubah catatannya boleh, atau barangkali mau merubah supaya statusnya berubah dari belum dikerjakan, karena ada di sini ada finish, ya. Di sini ada finish, ya, menjadi sudah dikerjakan. Itu kan berarti kita melakukan update terhadap item to do-nya, ya. Lalu delete kalau misalnya barangkali kita batal untuk merencanakan pekerjaan itu, ya. Beda dengan selesai. Kalau selesai dia akan tetap tersimpan dengan status finish, tapi kalau batal itu nggak berarti to do-nya nggak mau dipakai, gitu ya. Oke. Nah, yang sekarang baru selesai adalah service untuk post. Nggak apa-apa, ini contoh dulu. Ya, ini contoh dulu, nanti kita lanjut satu dulu sampai bisa kita akses dari front end. Ya, tunggu sambil jalan saya hidupkan front end-nya ya, siapa tahu nanti starting-nya lama. Front end yang kita pakai apa namanya? Boleh ulang post. Nah, gini. Tadi saya ganti ya. Saya ganti tadi di sini pakai add. Ya toh? Kenapa saya ganti? Karena istilah yang sering digunakan di dalam API, ya, di dalam request API itu adalah istilahnya post, get, put, delete, ya kan? Jadi nanti takutnya kita bingung sendiri kalau kita pakai istilah add, ya. Jadi saya pakai istilah post. Sampai di sini sih kita bebas saja memberi nama. Mau sama dengan itu juga, mau tidak sama dengan itu juga nggak apa-apa. Oke ya? Ya. Nah, sekarang saya, tunggu. Tadi saya bilang saya mau hidupkan dulu front end-nya. Tapi saya ingin tahu, apa kalian ingat apa front end yang kita gunakan? Apa front end yang kita gunakan? Apa layanan di front end yang kita gunakan? Halo? Apa layanan di front end? Kalau saya mau akses API ini tanpa membuat aplikasi front end-nya, saya pakai apa? Halo, 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 halo. Saya pakai ini. Nah, Postman. Ya, saya pakai Postman. Kalau kita kalau kita mau pakai browser, berarti kan kita mesti bikin aplikasi front end-nya sendiri. Ya kan? Kalau kita pakai web browser. Tapi kalau kita pakai Postman, kita tidak perlu bikin aplikasi dulu karena di sini sudah ada sarana untuk melakukan pengujian terhadap terhadap API dan service yang sudah kita bikin tanpa harus membuat user interface. Jadi user interface-nya sudah disediakan oleh Postman, kira-kira seperti ini. Ya, maka ini adalah layanan front end yang akan kita pakai. Ya, bisa kita bikin pakai web, tapi kita mesti bikin aplikasi bikin formulir dan sebagainya. Atau kalau kalian sudah belajar tentang pemrograman mobile, ya bikin formulir di mobile untuk mengetes kita end, itu bisa. Oke ya, saya balik ke kode. Oke, tugas kita sekarang adalah menyiapkan API. Ya, menyiapkan API. Jadi ini sementara kita simpan, ya, to do service-nya kita simpan, ingat namanya ya, post to do. Kemudian di dalam API ada folder to do, ya. Ini kita bikin 3 file. Bikin 3 file ya. New file. Pertama namanya handler. Handler.js.
Ya. Kedua namanya new file, kedua namanya index. Ketiga namanya routes, route.js. Oke? Ya, udah bikin ya. Bikin file kosong dulu isinya. Sudah bikin? Halo, apa saya online? Apa saya online? Kalau dengar saya, angkat tangan yang sudah bikin foldernya. Oke. Saya kira saya offline karena saya lihat tidak ada gerakan di Meet dan oke. Thank you. Sorry, saya salah ini. Tadi saya mau ngecek referensinya, nggak masuk-masuk, jadi saya pikir saya offline. Ternyata ini root-nya namanya pakai S, jadi kita rename ya. Kita rename namanya pakai S, roots. Ya, itu saya ragu tadi, makanya saya ngecek. Karena isinya kan banyak root nanti. Ya, sebentar. Nah, sekarang udah, mumpung nggak lupa ganti namanya, ya. Kalau belum sebentar masih bisa kita ganti. Nah, sekarang kita kerjain bagian handler. Ya, jadi ceritanya gini. Kalau ada yang mengakses API, itu nanti diarahkan oleh root. Ya, ada yang mengakses API diarahkan oleh root untuk memanggil handler. Nah, handler ini yang akan terkoneksi atau memanggil atau mengeksekusi service. Jadi kita bikinnya dari belakang, ya. Dari sisi front end dia akan melihat routes, ya, kemudian handler, kemudian service, gitu ya. Tapi kita bikinnya ya dari belakang. Kita bikin service-nya dulu, ready dulu, ya, siap kerja dulu. Baru kita bikin panggil pemanggilnya, handler, kita bikin pemanggilnya, baru kemudian kita bikin pintu masuknya, gitu ya. Ya, biar paham. Ingat, sekali lagi saya ulang, service itu adalah layanan ya yang kita sediakan untuk satu fungsi tertentu. Kalau kita mau mengizinkan aplikasi front end untuk mengakses service kita, maka kita mesti bikin API. Ya, API itu diakses berdasarkan rute yang sudah didefinisikan, nanti diarahkan ke handler untuk mengeksekusi service. Gitu ya. Jadi kita bikin service-nya dulu, mau ngapain sudah tersedia, baru kita bikin handlernya. Oke ya. Nah, sekarang kita bikin handler. Saya bikin di sini kelas. Ya, kelasnya adalah kasih nama to-do handler. Ya, ini sebuah kelas. Kemudian ada konstruktornya, ya, dengan parameter service.
salah tulis, service. Ya, constructor itu adalah function yang akan dieksekusi pertama kali ketika sebuah objek dari sebuah kelas itu dibentuk. Ya, ketika sebuah objek dari sebuah kelas itu dibentuk. Jadi ketika terbentuk objek to do handler, itu ini langsung dieksekusi. Ya. Nah, di sini kita definisikan this service, itu istilah this dalam PBO, ya, karena nanti ketika to do handler ini digunakan, ya, karena ini sebuah kelas, ya, sementara PBO atau sudah PBO? Sementara ya, kalau tidak salah, saya pernah bertanya ya. Sementara, oke. Jadi kalau saya bilang kelas dan objek, tahu ya? Kalau saya bilang kelas dan objek, paham? Mahasiswaku cuma berapa ini? Cindy, Helen, Cynthia, Natasha. Itu aja. Oke. Nah, jadi to do handler ini nanti dalam eksekusinya mungkin dia akan menjadi sebuah objek yang entah namanya apa. Ya. Jadi oleh dirinya sendiri dia nggak tahu nanti namanya akan jadi objek bernama apa. Maka untuk dirinya sendiri dia menyebut this. Ya, artinya objek ini. Gitu ya. Oke. Ini namanya binding, jadi parameternya nanti service itu akan masuk sebagai this service. Ya, sekarang kita bikin functionnya. Jadi ini langsung dieksekusi. Kita bikin functionnya. Kita bikin functionnya satu dulu. Apa tadi function yang sudah siap di service? Apa tadi function yang sudah siap di service-nya? Post to do, oke. Ya, post to do. Jadi yang kita buat adalah postnya. Tunggu dulu, saya kehilangan referensi. Oh, ini. Oke, kita bikin fungsinya dulu. Post to do. Post to do. Kasih belakangnya handler. Ya, belakangnya handler. Kalau mau bikin yang lainnya juga bisa pakai get, to do, kemudian apa? Ini saya copy aja ya. Saya copy saja, kemudian saya duplikat. Tuh agak, gitu ya. Kemudian ini saya ganti jadi get. Kemudian ini saya ganti jadi apa? Put. Kemudian ini saya ganti jadi delete. Ya. Nah, sekarang kita isi satu-satu. Tapi kita isi satu dulu karena baru ada yang apa lagi? Baru ada satu yang siap, ya. Kita bikin di sini. Post to do handler ada parameternya request. Kenapa? Karena request itu dikirim dari
front end. Jadi ketika kita mengeksekusinya dari sini, ya, ini namanya request. Ya, lalu request itu ada muatannya. Ya, ada muatannya, ada headernya, ada parameternya. Kalau begini ada parameternya, gitu kan? Ada kemarin kita udah coba bikin sesuatu di sini kan? Itu ada parameternya. Kemudian ada body-nya, ada isi datanya. Ini kalau body itu berarti kita pakai post. Ya, kalau post ada body-nya. Ini kalau get. Kalau get itu body nggak dipakai, tapi kalau post body dipakai. Begitu juga put itu body dipakai. Nah, jadi request itu akan ditangkap oleh sebenarnya ditangkap sama si root dulu, ya, ditangkap sama roots-nya dulu, nanti diarahkan ke handler gitu. Tapi handler harus siap menerima request itu. Ya, nah, ingat lagi kemarin di service itu ketika kita mau menyimpan apa yang dikirim, apa yang diinput, ketika kita mau menyimpan apa yang diinput. Ada yang ingat? Ketika kita mau menyimpan apa yang diinput. Ketika kita mau menambah item, apa yang diinput? Task. Ya, task itu pekerjaan apa yang mau kita catat. Gitu kan? Kenapa ID-nya tidak dicatat? Kenapa ID-nya tidak diinput? Kenapa ID-nya tidak diinput? Halo, kenapa ID-nya tidak diinput? Saya jelaskan kemarin loh. Salah, bukan. Kenapa ID-nya? Kan data kita, kalau saya buka ini nanti ketahuan, bocor rahasia. Ya, bocor soal. Ya, kan data kita akan menyimpan data task, ya, task itu adalah tugas kita yang harus kita selesaikan sebagai to do, ya. Kedua adalah ID untuk membedakan task yang satu dengan task yang lain. Lalu ada finish. Finish untuk menandai bahwa task itu sudah selesai dikerjakan atau belum. Nah, pertanyaan saya, kenapa ID kita tidak input? Yang tadi diinput kata Cindy adalah task. Kenapa ID sama finish tidak diinput? Saya tunggu jawaban. Nggak lanjut kalau nggak ada jawaban. Sampai sore selesai, habis waktu, putus, ya sudah. Cindy bilang nanti dikasih masuk di get. Enggak, ini metodnya harus post. Ya, metodnya post. Nggak mungkin post sama get itu dicampur. Saya tunggu jawaban. Kenapa kita hanya masukkan task? Ya, padahal data to do, saya catat lagi di sini ya. To do itu, to do, kita itu punya data ID, task, finish, ya, insert, add, dan update, add, gitu ya. Ingat nggak? Ya, ID bukan IS, ID. Ya, ternyata field-nya banyak. Ya, ternyata field-nya banyak.
ID, task, finish, insert add, update add. Insert add adalah catatan tanggal kapan data itu dimasukkan, update add itu adalah catatan tanggal kapan data itu dirubah. Ya kan? Ini sangat bergantung pada sistem. Jadi yakin, ini jelas ya, ini jelas tidak di-input. Tapi kenapa ID dan finish itu tidak di-input? Nanti muncul sendiri kata Franz. Munculnya dari mana, Franz? Munculnya dari mana? Nano ID, oke. Itu adalah proses pembangkitan bilangan acak atau karakter acak. Ya, ini. Ya, karena ID akan kita bangkitkan otomatis, jadi nggak perlu di-input. Ya, karena finish itu akan diberi nilai awal false, jadi nggak usah di-input. Yang di-input cukup tasnya saja. Jelas ya? Itu kalian harus paham supaya nanti besok-besok bikin model input itu kalian tahu mana yang harus di-input, mana yang nggak perlu di-input, mana yang nanti dibangkitkan secara otomatis. Ya, Nano ID ini hanya sebuah modul, sebuah plugins ya yang membantu kita untuk membangkitkan teks ya, karakter acak. Kita minta 16 karakter. Oke? Lanjut. Jadi yang dikirim di sini adalah tas. Maka kita bikinnya begini. Kita bikin konstanta dulu. Ya. Yang kita minta cuma tas. Dari request. Request dapat dari mana? Request dapat dari mana? Request dari mana? Saya tanya request dari mana? Ini request dari sini. Ya, request ini dari sini. Jadi kalau misalnya ini saya ganti ya, saya hilangkan T-nya. Maka ini nggak berfungsi nih. Ini berarti nggak kepake. Ya, ini nggak kepake. Berubah warnanya ya. Itu nggak kepake. Tapi kalau saya request, berarti ini kepake dia. Nah, ini datang dari mana? Ini adalah parameter. Parameter yang nanti akan dikirimkan dari front end. Ya, yang dikirimkan melalui front end. Tapi dari front end itu ada banyak parameter yang dikirim. Ya, ada parameter, ada otorisasi, ada headers, ada body, ada pre-request script. Ya. Nah, jadi kita harus tentukan request itu apanya yang diambil. Maka di sini ada titik, ada payload. Ya. Request payload itu adalah body. Kenapa saya buka itu? Ya, request payload itu yang dituju, yang dimaksud dari request payload itu adalah muatan. Payload itu muatan. Ya, itu adalah data yang dikirimkan dari body. Ya, data yang dikirimkan dari body di sini. Ya, oh ini ada contoh. Oh ya. Ya, ini mode post. Ini saya hapus dulu karena nanti kita nggak pakai. Ya. Jadi kalau ada request di sini, request itu adalah apa yang dikirimkan dari klien, ya, dari front end. Tapi yang dikirimkan dari front end itu banyak. Nah, dalam kasus ini, task itu kita ambil dari payload. Payload itu adalah isi body. Jadi nanti di sini harus ada ini. Ada task. Ya. Selesaikan.
aplikasi project selesaikan project to do. Ya, misalnya ini adalah item pekerjaan yang akan saya kirimkan sebagai task. Nah, ini adalah body. Ya, di dalam aplikasi service kita, body itu dibaca sebagai payload. Payload itu muatan. Oke ya? Oke. Nah, kemudian kita panggil servisnya. Ya. Tadi ini kan sudah ada nih service. Ya, to do service. Kita panggil servisnya. Tapi service sudah dialihkan jadi this service, sudah di binding ya. This dot service. Ya. Dot post. Post to do. Ya, post to do. Post to do itu parameternya adalah task. Ya, parameternya adalah task. Kita ambilnya begini. Task. Ya, sebaiknya kita ini kebetulan satu saja. Ya, cuma satu. Tapi kalau mau disiapkan untuk banyak, kita pakai tanda kurung, pakai ini jadi objek. Ya. Gitu. Jadi kebetulan satu, bisa saja sih langsung satu di situ, tapi kalau mau banyak, misalnya nanti kebetulan ada tambahan lagi, kita bisa tambahkan, langsung tambahkan itemnya saja. Ya, ini. Post to do itu adalah service ini, post to do task. Ya, ini juga kita ganti jadi ini, jadi objek ya. Supaya nanti kalau banyak kita tinggal nambah itemnya saja. Oke. Oke, oh ya, di sini ada return, ya, ada balikannya, return ID, ya toh. Jadi setelah dipanggil dari sini, dikirimkan tasknya, ya, lalu di sini ada diproses, tasknya itu akan masuk ke sini ya, dibaca di sini, masuk ke sini, udah nyimpan, masuk ke daftar to do, ya, daftar to do-nya ada di sini, ya toh. Kemudian ketika sudah disimpan, dicek dulu apakah ID-nya ada dalam array, ada dalam array to do's, ya. Kalau ID-nya ada berarti sukses. Ya, kalau sukses kembalikan ID. Kalau tidak, kembalikan false. Ya. Jadi ada nilai return. Nilai return-nya kita tampung di sini. Kita bikin variabel di sini, const, ya. Const to do ID sama dengan. Jadi post to do dipanggil dengan parameter task dikirimkan, nanti dieksekusi. Eksekusinya adalah ini, masuk ke dalam, hanya untuk memasukkan ke dalam daftar to do, lalu nanti dibalikin nilai ID-nya. Ya, dibalikin nilai ID-nya disimpan di dalam sini. Ya. Baru kemudian ini kita cek apakah to do ID-nya, ya, apa kemungkinan isinya to do ID? Apa kemungkinan isinya to do ID kalau lihat dari sini? Apa kemungkinan isi dari to do ID? Kalau kalian lihat bagian sini, apa kemungkinan isinya?
Nah, mulai mabok kan? Ayo dong, pinter-pinter baca program. Kalau enggak, nanti nggak bisa buat. Apa kemungkinan nilai balik? Apa to do ID itu nanti isinya apa? Ini. Kan to do ID itu manggil post to do. Ya, post to do dengan task. Ya, nanti setelah diproses tasknya, nanti dibalikin tuh. Ya, sekarang apa isinya to do ID kalau dilihat dari proses ini? Kan nanti nilainya balik diisi di sini kan, masuk di to do ID kan? Halo? Woi, bisa. Saya tanya apa kemungkinan isinya to do ID? Oke, ID benar. Ada kemungkinan lain selain ID? Ada kemungkinan lain selain ID? Kata Melisa tidak, kata Cindy task, kata Helen tidak. Nah, perhatikan. Ya, perhatikan. Ini adalah pengecekan apakah ID berhasil masuk ke dalam array to-dos. Ya, kalau dia berhasil, maka ini akan bernilai true. Ya, kalau ini true, maka ID-nya akan dikirim balik. Ya, kalau sukses atau tidak. Nah, suksesnya itu maksudnya bagaimana? Ya, kalau sukses ini true, maka ID-nya akan dikirim balik. Tapi kalau not success, maka return-nya adalah false. Ya, tidak sukses, nilai baliknya adalah false. Paham dulu ya? Baca ini no. Ya, baca ini loh. Sukses, ini kalau setelah difilter ternyata ketemu ID-nya sama dengan ID hasil filter. Ya. Kalau ID-nya ketemu, berarti sukses. Maka ini tidak akan dieksekusi kan? Ya, ini kan not success. Ini not success nih. Ini not success. Kalau not success, return-nya false. Balikinnya false. Ya, return-nya false. Tapi kalau dia berhasil, ini tidak akan pernah dieksekusi. Kalau ini suksesnya true, maka return ID. Jadi kemungkinannya balik itu adalah to do ID ini berisi ID atau berisi false. Ngerti dulu? Kalau bingung tanya. Kalau false, wah bukan, tidak batal. Kalau false, program tetap jalan, tapi, nah ini pertanyaan, mungkin mau nanya gini Cindy, terus kalau false kenapa Pak? Gitu ya. Gitu? Kalau false, kenapa? Bagaimana? Ya, nah kita bikin begini. Jika not to do ID, artinya to do ID itu berisi false. Ya, kalau dia berisi false, maka saya lihat dulu struktur untuk nilai return ya. Untuk respons. Ya, untuk respons itu begini. Kalau dia tidak berhasil, kalau dia berhasil, ya,
Oh, ini kalau tidak berhasil ya, kita isi yang berhasilnya dulu. Tunggu. Kalau dia gagal, ya, kalau false ini ya, ini berarti false kan? Ya, kalau dia gagal, maka balikannya begini. Const response sama dengan kalau ada respon dia mesti pakai ini response. Nah, sementara hanya ini bawaannya Happy ya, ini bawaannya Happy. Ya, ini nggak ada hanya, nanti hanya ini error kalau di sini kita nggak bikin request.h. Ya, bukan dot koma. Oke, parameternya apa? Elemennya adalah di sini kita bikin pertama status, ya. Status adalah gagal, misalnya ya, gagal. Tapi kita pakai bahasa internasional lah, ya. Lalu pesan, message, gagal menambahkan to do item, ya, atau mau pakai bahasa Inggris, fail to add to do item. Apa dia ke samping? Oke. Lalu di sini kita sambung response dot code, ya. Tunggu, ini kenapa nambah di atas? Bentar dulu, saya hapus dulu, nanti salah. Response code. Kalau gagal itu, ntar saya cek dulu kode responnya. Kalau gagal, kalau gagal 400. Ya, ini kode respon. Oh, ini salah, pantas tadi dia minta, ini respons, sorry. Ya, ini. Pantas dia langsung import. Response code-nya 400, kemudian return response. Ya, ini. Kalau gagal, ini ya, kalau gagal berarti ini isinya false. Ya, maka balikin response, ya, yang pesannya statusnya fail, ya. Kemudian pesannya adalah ini, lalu response code-nya adalah 400. Ya, cuman saya nggak lihat potensi gagalnya sih proses ini. Else, jangan usah else, langsung aja begini, saya copy saja ini. Buang spasi lebihnya dulu supaya irit. Terus saya copy ini, saya taruh di bawah sini. Ya. Jadi kalau gagal, ya ini dieksekusi. Tapi kalau berhasil, ini true, ini tidak akan pernah dieksekusi.
Ya, perhatikan blok ini ya. Ya. Jadi kalau to do ID-nya itu isinya false, maka ini akan dikerjakan. Ya, respon code-nya 400, ini salah. Response code-nya adalah 400, itu kegagalan, kemudian pesannya adalah failed. Ya, tapi kalau ini berhasil, artinya isinya kan ID. Ya, isinya kan ID, maka ini akan dikerjakan, yang ini tidak akan dieksekusi. Kenapa? Ini kan dieksekusi kalau dia gagal saja. Ya, tapi kalau dia berhasil, maka ini tidak akan dieksekusi, dia akan langsung ke sini. Ya, ini isinya sukses. Ya, sukses to add sukses to do item edit sudah ditambahkan. Ya. Lalu data. Kita kirim datanya. Data adalah to do ID. Jadi dikirim balik tuh to do ID-nya. Apa ID-nya itu dikirim balik. Ya, dikirimkan. Oke? Terus ini enggak 400. Ini kalau berhasil, kalau post berhasil itu 201. Ya. Kemudian return response. Oke? Ini adalah handler untuk menangani request. Ya. Saya save ini. Nah, sebentar. Ini adalah handler untuk menangani request. Lalu request-nya dibaca, isinya ada task. Task ini nanti kita definisikan waktu ngirim data ya. Waktu ngirim datanya ke sini, ini task ya, kita kirim ini. Ya, terus kalau berhasil disimpan, isinya adalah task, kemudian dikirim ke servisnya. Ya, dikirim ke servisnya post to do, itu akan dieksekusi di sini. Post to do, ini prosesnya untuk menambah array to do's. Kalau berhasil, dia kirim ID-nya. Kalau gagal, dia kirim false. Ya, kalau berhasil, dia kirim ID-nya di sini. Jadi ini isinya ID. Kalau gagal, dia isinya false. Nah, kalau dia false, ini dieksekusi. Dia kasih respon 400. Lalu ini diabaikan karena sudah return kan? Ya, kalau ketemu return itu function pasti berhenti. Ya, dia tidak akan lanjut ke bawah. Nah, tapi kalau ini to do ID-nya berisi ID, maka ini tidak akan dieksekusi dan langsung lanjut ke sini. Responnya 201, return-nya adalah respon yang sudah didefinisikan di sini. Kita lihat. Tapi ini baru handler, ini baru persiapan untuk proses. Kita butuh membuka jalan untuk ya handler ini diakses melalui routes. Ya, melalui routes. Jadi kita siapkan routes-nya. Tunggu dulu, ada yang saya lupa. Handler manggil ini ya. Handler manggil post to do. Ya. Tapi ini belum bisa dibaca dari mana-mana. Ya, ini belum bisa dibaca dari mana-mana. Secara normal, semua function dalam satu file itu bisa saling baca. Jadi, post to do itu bisa baca get to do. Ya, function dalam satu file, variabel dalam satu file, di service bisa diakses di sini, di service. Ya, bisa diakses di sini. Ya kan? Karena dia dalam satu file. Tapi ketika dia berbeda file, itu sudah tidak saling kenal. Jadi, di sini kita ada panggil post to do. Ya, padahal post to do-nya itu ada di sini. Ya kan? Post to do-nya ada di sini, maka ini mesti kita ekspor sebagai modul. Ya, kita ekspor sebagai modul.
kita taruh di bawah sini, modul.export sama dengan, apa tadi nama kelasnya? To do services. To do services. Oke, ini adalah proses ekspor. Jadi, to do services sekarang jadi modul. Kalau dia sudah jadi modul, dia bisa dibaca di script yang manapun dalam satu project. Oke. Ini juga kayaknya harus ada di atasnya, ntar aku cek dulu ya. Bentar. Ya, ini juga diekspor ya, to do handlers ini diekspor juga. Tunggu, ini saya kasih besar. Kelas itu namanya pakai huruf besar ya. Ini juga tadi. To do services, oke. Ini huruf besar kelas ya. Kalau kelas itu konsensusnya T-nya besar, jadi dimulai dengan huruf besar. Nah, sekarang ini juga saya modul ekspor di bawah sini, modul .export sama dengan to do handler. Oke, jadi ini sekarang jadi modul juga. Ya. Nah, sekarang kita siapkan untuk rutenya. Ya. Tunggu. Mana lagi? Oke. Sekarang di file routes di sini. Jadi kita harus menunjukkan jalan ceritanya ya. Bahwa kalau request-nya ini get, post, put, delete itu handlernya kemana? Gitu ya. Ini gunanya routes. Ya, itu mengarahkan itu akan manggil handler yang mana. Jadi di sini kita bikin variabel baru namanya routes sama dengan ini parameter handler function ya. Nah, kita tentukan pertama metode objek ya, kita bikin objek baru. Metodenya post. Ya, ini metode pertama. Metodenya post. Path. Ya, path-nya adalah, ingat path kita sudah pernah bikin.
Tunggu, what's wrong? Ini abu-abu. Abu-abu kayaknya kena belum dipakai. Pad-nya adalah apa? Kudus. Pad-nya adalah kudus. Ya, atau tuduh saja. Ya, jadi nanti ini maksudnya kita akan mengisinya begini. Localhost 5.000 berapa? 5.500 ya tadi. Kemarin ya, 5.500 slash to do. Gitu ya. Jadi kalau dia to do, maka dia akan diarahkan ke sini. Ya, koma, kemudian handlernya. Ini akan ditangani kemana? Ini akan ditangani oleh yang mana? Tunggu, ini kenapa padnya? Ada error, what's wrong? Handler, kita lihat yang post itu apa? Ini ya, post to do handler. Post to do handler. Ini ada merah, kenapa dia? Salah. Ini salah. Sorry. Ini array, bukan objek. Ini array. Ya, kurung siku, bukan kurung kurawal. Oke? Ya, tapi sorry, lupa. Ini dia harusnya pakai handler dot post to do handler ini ya. Karena passingnya parameternya adalah handler. Rutenya handler post to do handler untuk post to do. Ini berarti mengisi post to do yang baru, mengisi task yang baru, task to do yang baru. Ya. Oke, jadi ini petunjuk jalan. Ya, ini petunjuk jalan. Kalau dia alamatnya begini, ya saya tulis di sini saja ya. Saya tulis saja alamatnya di sini. HTTP apa? Localhost 5.500. Kemarin portnya 5.500 ya. Portnya 5.500 tuduh. Ya, jadi kalau alamatnya begini, maka arahkan dia ke post to do handler. Ya, kalau dia begini ya, ini get, ini post, gitu ya. Jadi kalau postnya begini, alamatnya begini, maka arahkan dia ke sini. Ya, tapi kalau alamatnya begini, ini bisa kita kopas. Ya, kalau alamatnya begini, ini ada komanya. Alamatnya begini, get to do, ini ganti get. Ya, sama path-nya, get to do, ini post to do, ini get to do. Ya, path-nya sama. Alamatkan dia ke get to do handler. Itu artinya function handler di sini harus kita buat. Ya, function handler di sini harus kita buat. Ini. Get to do handler. Kita buat sekalian ya. Kita buat sekalian, ini request. Sebenarnya nggak butuh request aja. Komaha. Requestnya mungkin nggak kepake.
Get. Ya, get-nya itu nggak kepake karena tidak ada yang kirim ya selain request-nya. Jadi ini request-nya nggak kepake. Ya, request-nya nggak kepake karena kita cuma mau tampilkan daftar apa lagi? Daftar to-do-nya saja, tidak ada yang dikirimkan, jadi tidak ada request. Ya, kita bisa langsung bikin begini. Cons ya, to-dos sama dengan bagaimana tadi caranya panggil di atas? Ini, this service, ini ya, this service ya, dot get to do handler. Ya, ingat itu adalah nama ini. Ya. Get to do's. Sorry, ini salah. Get to do's ya. Ini to do's, ini ya nama ini ya. Nama ini get to do's. Ya, tanpa parameter. Tanpa parameter, karena ini juga nggak butuh parameter kan, nggak butuh input kan. Ini nggak butuh input, nanti kita lanjut di sininya. Get to do's, kemudian return-nya, ya, ini saya copy saja. Ini saya copy saja. Ini saya copy, taruh di sini. Ya, tapi tidak perlu saya apa lagi? Tidak perlu saya bikin begini, saya bikin langsung gini, return. Ya, ini nggak pakai. Ya, jadi ini kan tinggal baca ada nggak isinya. Ya, terus langsung return success. Ya, dan tidak perlu message. Tidak perlu message, langsung kasih dia data to-dos-nya. Ya, langsung kasih dia data to-dos-nya. Oke, to-dos itu adalah daftar listnya kan? Ya. Nah, ini manggil get to-dos, result-nya disimpan di sini, berarti kita ngedit yang ini lagi nih. Ya, kita ngedit yang ini lagi. Mana? Tunggu. Oh, kalau ini sih langsung ini aja. Kita coba dulu ya. Return, langsung return this to-dos. Gitu ya. Itu aja, return. Oke, save. Save. Jadi kita sudah bikin dua function, ya, dua service, ya, dua function sudah siap dipakai. Mudah-mudahan ini tidak salah.
ya. Kemudian kita sudah, ini servisnya sudah tersedia, kemudian handlernya juga kita sudah siapkan, ya. Handler ini yang akan menangani request, kemudian diteruskan ke service. Nah, kemudian yang mengenali request-nya kemana, itu roots-nya, ini ya. Jadi dia sudah manggil post to do handler sama get to do handler. Oke? Get. Ya, masih ada 4, tapi sebentar. Kita selesaikan dulu ini. Kita mau tes nih, mau tes apakah betul bisa nyimpan dan bisa dibaca lagi. Ya, nah, model yang saya tunjukkan ini, itu adalah model membuat service kita sebagai plugin. Ya, jadi dia adalah modul yang berdiri sendiri, bisa dilepas pasang, makanya disebut plugins. Ya, kapan kita mau pakai kita pasang, kapan tidak mau pakai kita tidak pasang, ya kita lepaskan. Nah, supaya dia bisa berdiri sendiri, makanya dia punya file index sendiri. Ya, dia punya file index sendiri. Ini yang akan memperkenalkan. Jadi kan kita punya server, ceritanya gini, ada server JS kan, ya. Kita mau memperkenalkan bahwa ada modul routes JS, ada modul handler JS, dan ada to do service JS untuk service to do. Gitu. Ya, jadi ini semua satu service. To do yang ini sama to do services-nya. Jadi kita kenalkan di sini, di index. Ya, modul export. Ingat, ini adalah perintah untuk membuat sebuah variabel atau sebuah function atau sebuah objek itu bisa dikenali di semua bagian program. Gitu ya. Nah, kita kenalkan dulu namanya. Ya, namanya adalah Tudus. Tududu ya. Nama aplikasi kita Tududu. Pakai kutip tunggal saja. Versi 1, sorry. Kemudian register, ini proses untuk memperkenalkan ke server, ya. Asynchronous server, service. Ini function. Sorry, kurungnya bukan kurung ini. Kurungnya kurung awal. Objek. Service. Oke, lalu isinya. Ya, ini isinya yang mau di-share. Const to do. Tadi namanya. Oh, belum nama. Ini nama kita dulu, to do handler sama dengan new to do handler. Lihat, ini langsung nambah ya, to do handler. Dia kenali ada dalam file bernama handler ini. Ya, kenapa? Karena kita sudah ekspor dia di bawah sini. Kalau ini nggak ada, maka itu tidak akan kebaca di sini. Tidak akan kebaca di sini. Ya, to do handler ada parameternya. Ya, ada parameternya service. To do handler service. Oke. Kemudian ini kita server, ini memperkenalkan roots-nya. Server root routes to do routes
to do handler. Perhatikan, saya jelasin dulu. Roots-nya kan ini. Ya, roots handler, ya kan? Roots handler. Tunggu. Ini saya lupa. Saya cek dulu ya, apakah dia diimpor juga, diekspor juga maksudnya. Ya, diekspor. Ya, ini harus diekspor juga nih. Jadi ada di bawah sini modul. Artinya ingat ya, variabel ini hanya dikenal di dalam file ini gitu. Ya, variabel roots ini. Jadi kita harus ekspor modul export roots. Ya, supaya variabel roots ini, function ini itu dikenali di semua bagian program. Jadi ada modul export. Nah, di sini dia dibaca. Ya, ini parameternya adalah handler. Di sini parameternya handler. Ya. Kemudian parameter yang kita masukkan di sini adalah to do handler. To do handler itu adalah ini sebuah variabel objek. Ini sebuah objek dari kelas to do handler. Gitu ya. Itu kuliah apa lagi? Kuliah PBO. Ya, ini kelas to do handler ada dalam sini. Ini ya, kelas to do handler. Ini dia dibentuk sebagai objek di sini. Ini ya. Oke? Jadi ketika kita membuat sebuah service, salah Ctrl S. Ya, ketika kita membuat sebuah service, sebaiknya kita menggunakannya dalam mode plugins. Kita membuatnya dalam mode plugins. Jadi kapan kita butuhkan kita bisa pasang, kapan tidak dibutuhkan kita bisa lepas, gitu ya. Makanya dia disebut plugins. Nah, sebagai plugins dia punya dia harus punya elemen ya, komponen yang lengkap. Komponennya pertama adalah service itu sendiri. Ini pekerjaan utamanya di sini. Ya, kebetulan kita baru punya 2 pekerjaan. Ya, kemudian ada handler yang akan mengarahkan ke pekerjaan atau service yang dibutuhkan. Lalu ada rute, ya, ada routes untuk mengarahkan ke handler yang sesuai. Lalu semuanya kita kenalkan di sini. Ya, ini adalah ya katakanlah ini pembuka, ya, pembuka dari semua service ini, semua fungsi elemen ini, gitu. Ya, nah sekarang sebagai plugins dia harus dikenalkan pada server. Ya, dia harus dikenalkan pada server. Jadi kita buka server JS. Ya, saya taruh di sini supaya artinya ini lebih ini. Nah, di dalam server JS kita kenalkan. Ya, tunggu, aku cari catatannya. Ini, server JS, kita sudah punya ini ya, HP server dan seterusnya. Terus, ini sudah init, ini belum start dari tadi ya, belum start dari tadi. Count server sudah, server rootnya yang belum ada. Port 5500 localhost, ya. Kemudian server await server start.
Tunggu. Oh ya, server. Oh, kita tambahin ini. Server dot root roots. Disuruh baca roots-nya, semua roots. Ya. Kemudian, nah di sini yang proses mendaftarkan. Jadi sampai di sini server udah jalan tapi belum bisa merespon. Ya, karena roots-nya belum ada. Maka kita kenalkan dulu. Await itu karena dia asinkronus, server.register. Ingat, kita sudah punya plugin, 4 file ini satu plugins. Ya, 4 file ini satu plugins yang bernama To-Do. Ya, dilihat dari indeksnya. Ini namanya To-Do, bukan To-Do. To-Do nama aplikasinya. Ya, To-Do nama aplikasinya di package JSON, ya. Sementara ini nama modul. Oke, server register. Plugins. Plugin namanya To-Do. Ya. Plugin namanya To-Do. Option service-nya adalah apa? To-Do services. Ya, To-Do services. Tapi ini objek. Ya, ini objek. Objeknya dari mana? Objeknya dari To-Do services class. Maka kita mesti membuat ini constant To-Do services, ya, sama dengan new To-Do services. Gitu. Otomatis nambahin ini ya. Ada parameternya? Konserver, tidak ada parameter. New To-Do services. Oke, jadi servisnya dikenalkan di sini, kemudian root-nya itu dikenalkan di sini. Ya. Oke, aku cek dulu, sudah semua. Mudah-mudahan tidak ada yang salah ya. Semoga tidak ada yang salah. Pertama, saya ulangi lagi ya, kita bikin servisnya dulu. Ya, kita bikin servisnya dulu. Ini filenya. Ya, terus kita bikin API-nya, ada 3 file. Yang pertama handler mengarahkan ke service. Kedua roots mengarahkan ke handler. Kemudian 3 index memperkenalkan satu set ini. Gitu. Ya, nah kemudian kita register ke server. Mudah-mudahan tidak ada yang saya lupa, saya simpan, dan kita tes. Buka terminal. Salah pencet. Buka terminal, new, Control Shift. Oke? Kecepatan. Sorry. Tunggu yang mana ini? Tuh, tipe sudah perbaiki ya. Tipe, H-response, oke. Ulang modul tadi. Aduh, bentar, yang mana ya? Bentar, sorry, saya nggak lihat chat. Kalau kecepatan nanti videonya kamu ulang-ulang. Ya, sekarang saya npm start, npm run start. Semoga baik-baik saja. Sorry, dia mesti download.
Ini karena saya pakai laptop, kemarin saya pakai desktop di meja di rumah, sekarang saya di kampus. Saya kerja di saya kerjakan di folder OneDrive, ya. Jadi OneDrive itu ketika diperlukan saja baru dia download. Ini sekarang lagi download, sabar. Kemarin saya kerja di komputer di meja di rumah. Ini saya di laptop. Modul handler kenapa? Cindy, sambil nunggu. Handler JS-nya kenapa? Tunggu sebentar. Tunggu ya. Banyak juga. Oke. Starting, no daemon. Wih. Ya, ini kerepotannya kalau kita pakai aplikasi drive network drive seperti OneDrive atau G Drive, ya. Jadi untuk menghemat traffic, dia hanya download ketika dibutuhkan. Ketika pindah host, pindah komputer, kita ngedit atau hanya yang diedit yang berubah saja yang dia download. Tapi ketika dibutuhkan semua ya, kita mesti tunggu waktu seperti gini, dia mesti sinkronisasi dulu. Kenapa nih? Ada salahnya. Ada salahnya, ntar kita lihat. Oke, kita lihat salahnya di mana. Routes is not defined. Server JS 12 ini. Routes is not defined. Itu salahnya dari... Bentar. Ada definisi di atas ini. Cons routes sama dengan require. Filenya nggak ada. Ini nggak tahu. Ini kayaknya ada file yang saya lupa nih. Ada file yang saya lupa untuk mendefinisikan roots-nya. Ini bukan roots yang ini ya, bukan roots yang punyanya plugins. Tunggu, sambil saya cari, silakan kamu lihat apa yang mau dilihat di sini.
Apa roots-nya nggak ada? Oh, salah. Aduh. Salah, ketutup. File. Open for, oh sorry. New window dulu. Tadi lupa new window-nya, makanya ketutup yang sebelumnya. File open. Duh. Sorry, ketutup. Tunggu, saya kurang apa ya? Itu roots-nya ngambilnya dari server ini ya. Saya hapus dulu. Save. Kemudian saya jalankan. npm awah. Start. Banyak banget nih. Nggak bisa di hidden lagi. Mengganggu nih. Dikiranya bagus. Gimana sembunyikan ini ya? Roots is not divided. Nah ini masalahnya, roots-nya nggak terdefinisi. Dia enggak ketemu, baca ini enggak ada itu yang saya lagi cari di mana contohnya yang itu ya. Ya, tunggu. Ini saya juga server crash nih. Ya, tunggu ya kita ya. Ini dia bilang, baca di sini, ini bisa dibaca errornya ya. Ini bisa dibaca errornya. Kalau ini dia bilang roots is not defined, artinya di dalam server ini, di dalam setting server ini, itu tidak ada petunjuk roots-nya. Ya, nah ini saya lagi cari.
untuk kasus plugin seperti ini kan roots-nya pindah ke sini, gitu. Ya, roots-nya pindah ke sini. Nggak bisa kita arahkan ke sini karena akan ada beberapa plugins yang masing-masing punya roots, gitu. Sehingga harus ada yang publik di sini supaya dia bisa baca roots-nya sendiri. Ntar ya. Tunggu sebentar. Nah, ya. Di contoh saya yang program besar itu tidak ada perintah roots-nya, tidak ada, masa nggak ada, harusnya ada. Di indeks udah ada server roots to do handler, udah. Ya emang nggak ada. Memang ini nggak ada yang server root-nya.
Oh ini indeks JS8, alah saya nggak lihat ini. Ya, indeks JS8 itu ini rows-nya, rows ini. Coba saya bikin begini. Rows ini. Nah, ini harusnya gini. Ya. Sorry, indeksnya seperti ini. Saya lihat kok tidak ada di server. Indeksnya dikasih tahu roots-nya yang ini. Oke, saya save dulu. Mudah-mudahan sudah nggak ada masalah. Oke, running ya. Running. Nah, sekarang kita mau ngetes. Tadi salahnya gini. Ininya yang salah. Ini tidak ada baris ini di sini. Saya tidak lihat tadi dia nunjuknya ke indeks. Ya, indeks baris 8. Ini belum diimport gitu. Ini. Ya, dia belum baca file ini. Makanya error. Oke, ini sekarang jalan. Sekarang kita ngetes apakah betul. Ya. Ngetesnya ya. Post 5.500 to do. Kemudian ada ini kan begini. Ini begini di to do service, di handler, kita lihatnya di handler. Tunggu, ini udah ada mana? Nah, oke, aman. Kita lihatnya di handler, ya. Post to do handler minta request. Requestnya bentuknya payload. Payload itu artinya kita mesti isi data body, ya. Nah, terus di handler itu yang dikirim adalah task. Jadi kalau misalnya di sini task, koma something gitu ya, koma anu gitu ya, maka tiga-tiga ini harus kita tulis di sini. Tiga-tiganya harus kita tulis ini, something anu gitu. Karena itu jadi data yang akan diterima oleh handler ini. Ya, kebetulan data yang kita minta cuma task. Maka di sini itu cuma kirim task, isinya ini. Ya. Sekarang saya save dulu ini karena tadi ada koreksi. Oke. Nah, kita coba kirim. Apakah ini berhasil? Ya. Post sudah, to do sudah ya. To do ini adalah rutenya. Ini routes-nya. To do dengan post itu akan dibawa ke post to do handler ini. Post to do handler. Post to do handler akan mengirim ke service post to do. Service post to do itu adalah ini. Ya toh? Paham ya? Nah, sekarang saya di sini, ini belum dikirim dari tadi ini. Ya, sekarang di sini saya kirim, send. Unsupport method tab, kenapa tuh? Unsu 415, itu ada errornya pasti di bawah sini. Ih, nggak ada, mati meja. Apa dia bilang itu tidak unsupport? Kok unsupport media type? Non data ini cocok. Rows di indeks. Kenapa? Udah? Ini ya, hanya baca ini. Dia baca file ini. Kalau ketinggalan nanti tunggu videonya lah ya. Saya ngecek ini dulu. Kenapa dia bilangnya unsupport? Ini artinya kita punya apa? Tunggu 5500 ya cocok ya. 5500 localhost 5500
Kalau saya get send not found, berarti dia nggak baca kitab ini, berarti ini nggak jalan, nggak normal. Kita punya apalagi namanya service. What's wrong? Plugin to do option service to do service. Not support media type itu post ini task send 404. Ini rutenya nggak kebaca. Kalau dia nggak kenal rutenya, berarti itu nggak kebaca. Ada yang salah di rutenya. Root.js post to do handler aduh, sorry. Ini waktu juga udah 3:30 ya. Gini, yang penting saya sudah kasih secara garis besar dulu, sambil nanti saya cari dulu ini salahnya apa, ya. Kita ketemu lagi nanti di pertemuan berikut. Dalam minggu ini kamu masih ada kosong nggak? Jumat, tinggal Jumat besok ya. Ya udah, kita ketemu lagi nanti Senin, tapi Seninnya siang ya. Senin kayak jam begini ya, karena Senin pagi saya ada jalur rapat. Ya. Senin Selasa kayaknya jadinya siang dulu. Ya. Oke, saya cari salahnya ini kenapa. Tapi secara garis besar ketika kita mau menyiapkan sebuah service ya, itu sebenarnya kalau kita pakai model sederhana, ya udah langsung aja gampang gitu kan. Seperti contoh yang saya berikan di 2 minggu lalu ya, kalau nggak salah. 2 minggu lalu. Dua pertemuan yang lalu itu sederhana, tapi justru akan jadi rumit di sini. Ya, jadi akan rumit di sini karena semuanya terkumpul di sini di server. Ya, nah sekarang ini sudah tertata. Ya, ini sudah tertata. Setiap modul service yang kita siapkan itu kita jadikan sebagai sebagai service, sebagai plugin maksudnya, ya, sebagai plugin. Nanti bisa dilepas pasang. Jadi ketika to do ini nggak mau dipakai, ini kita buang saja gitu, kita hapus, gitu. Nah, itu makanya saya tunjukkan kalian strukturnya seperti ini supaya nanti terbiasa. Walaupun memang agak lebih rumit. Ya, tapi percayalah ketika kita tidak menggunakan HP server itu akan jauh lebih rumit. Ya, Senin masih kelas praktikum ya, kita lanjut sampai selesai dulu nih. Ya, kita lanjut sampai ini selesai. Ya, sampai dia running lah paling enggak. Ya, supaya kalian ada pengalaman membangun web service. Ya, menggunakan Node.js dan HP server. Menggunakan HP framework. Dari sini kalian punya gambaran. Nanti kalau ini udah jalan, baru coba kita lihat bagaimana kita bangun dua fitur lagi, gitu kan?
Nah, dari situ kamu jadi punya pengalaman untuk membangun plugins kedua, ketiga, dan seterusnya. Oke ya, hari ini itu dulu. Sorry, waktunya udah ini. Nanti kita ketemu lagi Senin, ya, Senin 13.30. Ya, oke ya, masih tetap di kelas praktikum pemrograman web. Terima kasih untuk perhatian dan kerjasamanya sore ini. Sampai ketemu hari Senin pertemuan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Makasih. Terima kasih. Makasih, Pak. Terima kasih. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih.